Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi mengkaji dari kisah-kisah yang dikisahkan oleh Al-Quran. Dan sekali lagi, ketika kita bermuamalah dengan Al-Quran, insyaallah ta'ala, itu yang akan menjadikan kehidupan kita lebih berberkah, fikiran kita lebih terarah, langkah kaki kita lebih tepat. Karena barang siapa yang bermuamalah dengan Al-Quran, pasti ia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran tidak mendatangkan kecuali kemuliaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia melalui perantara malaikat yang termulia di semua malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang diturunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah manusia yang termulia. Dan Al-Quran tidak dimasuki kecuali dada-dada yang besar, dada-dada yang memiliki kemuliaan, dan hukum-hukumnya adalah kemuliaan. Kisah-kisahnya adalah hal yang paling memberikan pelajaran. Dan di pertemuan kali ini kita kembali mengkajikan dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. Sebagaimana yang telah kita kisahkan dari kisah sebelumnya adalah Hud. Dan sebagaimana yang telah kita kabarkan bahwa Nabi Saleh alaihi salam adalah nabi yang diutus dari Arab. Jadi nabi yang diutus dari Arab ada 4. Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, kemudian Nabi Shu'aib alaihi salam, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Arab asli. Dari 4 keturunan ini, sekali lagi, itu tidak dibicarakan dalam Injil. Mengapa? Karena Injil tidak ingin mempercayai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam sejarah kitab-kitab mereka menghapus dari Nabi Hud, menghapus dari Nabi Saleh, sehingga mata rantai dari atas itu terhapuskan dalam sejarah. Namun sekali lagi, panduan kita adalah Al-Quran. Apa yang dibenarkan Al-Quran, yang dikisahkan dari kitab-kitab selain Al-Quran, maka kita benarkan. Sebagaimana yang telah kita benarkan dari kisah Nabi Adam, dijelaskan dalam kitab Injil. Dari kisah Nabi Nuh, dijelaskan dalam kitab Injil dan Taurat. Adapun ini, karena mereka tidak menyebutkan, karena adanya maksud dan tujuan yang lain, tapi Al-Quran menjelaskan, tetap kita jelaskan. Karena sekali lagi, barometer kebenaran adalah Al-Quran. Karena Al-Quran yang dijaga dari perubahan kisah, perubahan hukum, dan perubahan selain daripada perubahan peribadatan kepada Allah. Yang paling parahnya perubahan pada Injil dan Taurat adalah perubahan peribadatan kepada makhluk, yang selayaknya diberikan peribadatan kepada sang pencipta makhluk, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari kaum Nabi Saleh alaihissalam, setelah meninggalnya Hud, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa kaum Nabi Hud namanya Ad, yang dimana iramadatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum ada dari kaum sebelumnya yang membangun bangunan yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada kaum Nabi Ad. Namun setelah itu Allah berikan angin ini yang berhembus keras selama 8 hari dan selama 8 hari 7 malam. Angin yang kencang dan disertai dengan dingin yang menjadikan kanakhlin khawiyah, a'jazu nakhlin khawiyah, dan dia dibagaikan pohon kurma yang kosong, lagi tidak ada isi. Ini yang disiksa dari siksa Allah Azza wa Jalla kepada kaum Ad. Namun setelah itu, setelah mereka hancur seluruhnya, kemudian datang lagi generasi, yaitu generasinya kaum Nabi Saleh alaihi salam, kaumnya namanya Thamud. Jadi diperhatikan, Nabi Hud nama kaumnya Ad, sedangkan Nabi Saleh kaumnya namanya Thamud. Thamud ini yang memiliki bangunan-bangunan yang dimana gunung yang dia jadikan rumah.
Dan hari ini kaumnya Nabi Tsamud, bangunannya biasanya kalau orang yang lagi berumrah tetap masih bisa berziarah di sana. Karena kaum Nabi Tsamud ini terletak di sebelah bagian timur di kota Mekah, di kota Arab. Jadi dia terletak di bagian timur, namanya Hijaz. Namanya Hijr. Dia terletak yang namanya Hijr. Dan bangunan ini sampai hari ini, bahkan kalau kita searching di internet, itu sampai hari ini masih bisa kita melihat bangunan-bangunan tersebut. Itu bangunan yang dibangun oleh kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, yang nama kaumnya adalah Tsamud. Ketika terjadi lagi kesyirikan, Nabi Saleh terus mengajak agar memberhentikan kesyirikan itu. Akhirnya kaumnya mengatakan, iya, kami akan memberhentikan peribadatan kepada selain Allah dengan syarat. Dia meminta kepada Nabi Saleh agar keluar seekor unta dari gunung, yang unta ini unta besar, lagi indah, lagi sudah melahirkan yang besar. Akhirnya Nabi Saleh alaihi salam banyak beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikabulkan kaumnya. Karena persyaratannya mereka mengatakan, ya Nabi Saleh, kami akan beriman kepadamu dengan syarat engkau mampu mengeluarkan dari gunung ini seekor unta yang bunting, seekor unta yang besar, indah, lagi melahirkan. Akhirnya Nabi Saleh beribadah kepada Allah. Tapi Nabi Saleh memberikan akad kepada mereka bahwasanya jangan sekali-kali kamu dustakan. Ketika Allah telah memberikan apa yang kalian minta lalu kalian dustakan, tidak ada lain balasannya kecuali azab yang pedih. Sebagaimana permintaan-permintaan dari nabi-nabi yang akan datang. Pernah Nabi Muhammad, orang Quraisy mau beriman kepada Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu membelah bulan. Akhirnya Allah jadikan terbelah bulan. Begitu juga Nabi Musa, dia meminta agar bisa menghidupkan Nabi Isa juga demikian. Dan ini kebiasaan orang-orang yang mendustai para nabi dan para rasul. Hakikatnya dia tidak mau beriman, tapi karena dia meminta, Nabi Isa bahkan yang akan kita jelaskan nanti, dia juga meminta kepada kaumnya, meminta makanan langsung turun dari langit. Ini permintaan-permintaan kaumnya, namun kita fokus di kaum Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya Allah mengabulkan. Tiba-tiba dari gunung yang besar itu keluarlah seekor unta yang besar, lagi melahirkan. Akhirnya Allah uji bahwasanya kata Allah Azza wa Jalla, la tamassu bisu, jangan engkau menjadikan unta ini dengan engkau memberikan keburukan kepadanya. Akhirnya Nabi Saleh alaihissalam wahyu dari Allah Azza wa Jalla diberikan bahwasanya berikan unta ini. Jadi ada suatu tempat minum, ada tempat makan, akhirnya dibagi dua. Satu hari untuk unta agar dia makan, satu hari untuk manusia seluruhnya. Karena tempat air minumnya mereka sekali lagi seperti sumur, yang dimana sumur itu adalah sumber kehidupan di seluruh tempat itu. Akhirnya telah diberikan batasan. Misalnya hari Senin milik unta ini, tidak ada yang minum dari kalangan manusia. Dan hari Selasanya milik manusia dan unta tidak minum. Akhirnya berlalu, akhirnya dan mereka diberikan keringanan untuk bisa meminum dari unta tersebut, untuk bisa mengambil manfaat dari unta tersebut. Akan tetapi ketika mereka mengolok-olokkan Nabi Saleh alaihissalam, akhirnya mereka menyembelih unta tersebut. Dan yang menyembelihnya adalah seorang pemimpin yang dipimpin oleh 9 orang. Jadi yang membunuh unta tersebut adalah 9 orang, dan yang memimpin adalah 1 orang, dan yang diwakili oleh Misri, namanya Misri. Kemudian yang satu yang saya lupa namanya adalah pemimpinnya. Itulah yang membunuh 9 orang yang membunuh unta tersebut, unta dari Allah Azza wa Jalla, yang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia mendatangi lagi Nabi Saleh alaihissalam. Dia mengatakan bahwa kami telah membunuh unta tersebut. Mana janji Allah yang Allah janjikan? Akhirnya intinya dia mengolok-olok, intinya dia meminta bukti. Akhirnya kata Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Saleh merasa takut kepada Allah. Akhirnya turun wahyu kepada Nabi Saleh
bahwasanya dia akan dihukum 3 hari. Hari yang dijanjikan ketika Nabi Saleh bercerita dengan mereka pada hari Kamis. Jadi azabnya Allah Azza wa Jal turun pada hari Ahad. Di hari pertama mereka semua kulit-kulitnya menjadi kuning. Hari pertama. Akhirnya mereka mengatakan, ini kayak diazab yang kita diazabkan, tapi mereka masih bisa hidup. Akhirnya di hari kedua mereka menjadi ihmarra, menjadi memerah. Akhirnya ketika tubuh mereka memerah, diazab oleh Allah, akhirnya mereka bersepakat lagi. Bukankah yang menjadikan kita diazab menjadi menguning, memerah badan kita adalah Nabi Saleh alaihi salam? Maka kalau begitu, mari kita membunuh Nabi Saleh. Dia ingin membunuh nabinya. Dosa apa lagi setelah dosa pembunuhan kepada Nabi? Yang mengajak kepada kebaikan, yang ingin mengantarkan kebaikan, namun dibalas dengan keburukan. Akhirnya mereka bersepakat, supaya kita tidak mati dengan azab yang dijanjikan oleh Nabi Saleh, bagaimana kalau kita membunuh Nabi Saleh saja? Akhirnya mereka bersepakat ingin membunuh Nabi Saleh beserta keluarganya. Akhirnya karena Allah melindungi mereka, akhirnya yang terjadi mereka tetap membuat makar, ingin membunuh. Akhirnya di hari ketiga mereka muswaddah. Muswaddah artinya menghitam badannya. Ketika menghitam mereka kebingungan dan akhirnya turunlah azab yang dilindungi. Akan tetapi azabnya yang diberikan azab hanya 9 orang, yaitu yang mengingkari Nabi Saleh alaihi salam. Akhirnya turun batu dari langit yang menggantikan kepala-kepala mereka. Kemudian diberikan juga azab, yaitu guntur. Jadi ada suara guntur, yang guntur ini mematikan mereka. Yang guntur ini mematikan mereka walaupun mereka sudah bersembunyi di balik rumah-rumah mereka, yang dimana rumah-rumah mereka adalah rumah-rumah yang kuat lagi kokoh, namun azab Allah tetaplah menimpa mereka. Ini yang bisa kita berikan dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita akan mengambil faedah-faedah keimanan dari Nabi Saleh alaihi salam. Innahu waliyu dzalika wal subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.